Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak dan saudara sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba suatu masa, kata Nabi, di mana umatku lari meninggalkan majelis-majelisnya para alim ulama dan lari meninggalkan majelisnya ahli-ahli fikih. Kalau ini sudah terjadi, maka Allah Ta'ala akan berikan 3 musibah yang besar untuk umat tersebut. Yang pertama, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua, turfa'ul barakatu an kasbihim. Dicabut keberkahan dalam kehidupan mereka. Lebih takut lagi yang ketiga, kharaja minad dunya bighairi imanin. Keluar meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan tidak iman. Ya. Dibandingkan ada pembagian di masjid kita ini, 1 masjid Al-Huda 1 liter minyak, 1 kilo beras, teh kopi penuh. Dari ujung jalan ke ujung jalan diumumkan. Nilai dunia tahu, nilai akhirat tak tahu, atau kurang berharga. Ini sudah terjadi. Maka hadirin, mudah-mudahan kita yang istiqamah duduk di majelis taklim, Allah berkahi hidup kita, dan Allah Ta'ala akan berikan hadiah terutama untuk yang istiqamah dan ikhlas, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah semua, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita masih tentang waris. Sebetulnya ada fotokopi, nanti saya titipkan ke sini untuk diperbanyak ya, pegangan di rumah secara rinci ya. Jadi saya tinggal di sini nih. Nah, siapa saja laki-laki yang dapat ahli waris ya, itu untuk laki-laki kita bahas ada 10 ya, ada untuk yang perempuan itu ada 7 secara garis besar. Jadi anak laki-laki dari anak laki-laki cucu, ayah, datuk, ini yang laki-laki ya. Saudara laki-laki, anak laki-laki ke bawah ya, dan seterusnya. Anak laki-laki, saudara laki-laki sepupu, paman pun dapat. Anak laki-laki dari paman pun sepupu, suami dapat. Laki-laki yang memerdekakan itu ada 10 ya. Kalau yang perempuan itu ada 7 yang sebagai ahli waris. Anak perempuan dari anak laki-laki. Apa ini? Anak perempuan dari anak laki-laki. Kenapa ya? Cucu. Jadi cucu perempuan dapat. Ibu, ya ibu si mayit dapat. Nenek perempuan, saudara perempuan, istri si mayit, atau perempuan yang dimerdekakan. Namun kenyataan, kebanyakan 7 di antara wanita ini tidak dapat, atau dapat hanya sekedar pemberian. Kita sudah lama ya, dari 1400 tahun sekian yang lalu sudah diberitakan bahwa al-Islamu ya'lu ala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan mulia, tidak ada yang bisa menandingi ketinggian dan kemuliaan Islam. Islam itu mulia dan tinggi. Yang memeluk Islam, yang mengamalkan Islam akan dimuliakan, akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Ya, tetapi
Kalau masalah harta warisan bukan secara Islam, secara jahiliyah. Buktinya mana? Perempuan tidak dapat atau hanya sekedar. Itulah di zaman jahiliyah. Lahir anak wanita merasa malu, dikubur hidup-hidup. Misalnya bapaknya punya istrinya 4, misalnya bapaknya mati, 4 istri ini bisa ditawarkan ke orang lain dijual sama anak-anaknya. Di zaman jahiliyah, mau nggak ibu saya yang nomor 4, istri bapak saya, bapak udah meninggal, mau berani berapa kamu? Dijual. Itu zaman jahiliyah. Ya, nggak ada nilai. Begitu juga dari segi harta warisan, nggak dapat sama sekali. Ini yang terjadi. Hampir penilaian saya hampir 99,9%. Di kampung-kampung terutama di mana-mana, ya, mudah-mudahan penelitian ini kalau salah Allah maafkan. Hampir pembagian harta waris tidak menerapkan hukum Al-Quran. Hampir seluruh. Maaf, terutama di Sumatera, suku saya yang Lampung, anak laki-laki lah yang menguasai rumah itu, sawah, kebun, ya. Seharusnya dibagikan semua. Mau yang tertua sama yang bungsu sama, hanya lidzakari mislu hazil unsen, laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Nah, mati bapak kita, emak kita ada hak. Begitu. Nah, namun kalau nenek disebutkan dapat, tapi karena adanya ibu, nenek terhalang. Begitu juga saudara-saudari saya, abang, ayu saya perempuan terhalang kalau saya punya anak. Kecuali saya tidak punya anak. Istri dapat, maka saudara-saudari saya pun dapat. Tetapi karena adanya anak, maka mereka tidak dapat. Seperti itu. Ya. Nanti ini diperbanyak pertemuan selanjutnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsain. Kami wasiatkan kepada kalian, Allah mewasiat kepada kalian, pada anak kalian laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Kan sudah jelas itunya. Ya. Lanjut secara jelas hadirin, terhalangnya tidak dapat warisan. Pertama karena perbedaan akidah. Ya. Yang punya harta muslim, yang anak non muslim tak dapat anak. Atau bapaknya non muslim, hartanya banyak, anaknya muslim, maka anak tak bisa mewarisi. Intinya berbeda akidah tidak bisa mewarisi. Ya, beda akidah. Yang kedua, pembunuh. Misalnya anak ingin menguasai harta seluruhnya, karena dia nggak bisa bergerak, ada bapaknya, lalu bapaknya dibunuh. Setelah bapaknya dibunuh, si pembunuh ini, pembunuh ahli waris, tidak dapat 1 sen pun. Wah. Misalnya dia anak tunggal, dia bunuh bapaknya. Lalu kemana harta? Kan anak sendiri, dia nggak dapat sama sekali. Ya istrinya dan saudara-saudari si mayit baru dapat. Seperti itu. Hadisnya jelas ya, di sini bahwa bagi seseorang pembunuh tidak ada warisan sesuatu apapun. Laisa lil qatil minal mirasi syai'un. Jadi tidak dapat sama sekali. Nah, termasuk juga anak zina. Anak hasil maksiat, anak zina tidak dapat warisan bapak. Untuk itulah petaka besar bagi orang yang berbuat zina. Setelah bayi ini lahir, minimal 3 petaka besar akan menimpa. Pertama, anak ini binnya atau bintinya ke ibunya, tidak ke bapaknya. Ya. Yang kedua, bapaknya tidak bisa menjadi ahli warisnya, wali nasabnya. Yang kedua, kalau anak ini perempuan, dia tidak bisa menjadi wali pernikahannya. Siapa walinya? Pak Kua, Pak Kauah, wali hakim.
Petaka yang ketiga, kalau bapaknya meninggal, anak hasil zina itu tidak dapat harta warisan. Berarti anak yang, kalau ini anak pertama, nanti anak kedua, anak ketiga setelah mereka akan nikah, itu mewarisi. Dia yang tertua ini misalnya na'udzubillah Allah kena hasil perbuatan maksiat sebelum nikah, maka dia tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Kalau ibunya meninggal baru dia bisa mewarisi. 3 petaka besar. Lalu penghalang dia tidak mendapat warisan. Kita lihat, kalau ahli waris itu jauh, itu terhalang oleh ahli waris dekat. Contoh, cucu laki-laki tidak dapat warisan karena adanya anak laki-laki. Jadi cucu diam dulu. Kalau masih ada anak laki-laki, kalau anak-anak sudah meninggal, anak ajar cucu, baru cucu dapat. Begitu juga datuk. Datuk si mayit masih hidup, tidak dapat si datuk kalau adanya bapak. Begitu juga nenek perempuan si mayit masih hidup, nenek ini tidak dapat, terhalang karena adanya ibu. Begitu juga saudara ini, anak saudara tidak mendapatkan jika masih ada ayah. Termasuk juga apa yang pernah kita sampaikan tadi, yang sudah kita sampaikan, saudara-saudari si mayit tidak dapat karena adanya anak. Ya, contohnya gampang, seseorang meninggal dunia, dia tidak punya anak, maka istrinya mewarisi separuh. Separuhnya kemana? Separuh hartanya ke saudara-saudarinya. Ingat, anak angkat bukan ahli waris. Kan sudah saya sebutkan tadi. Untuk laki-laki 10 yang mewarisi, dari pihak laki-laki 10 orang. Untuk perempuan berapa tadi itu? 7. Adakah di antara 10 dengan 7 ini anak angkat? Tidak ada. Ya. Jadi anak angkat tidak bisa mewarisi harta warisan. Ya. Dan tolong kalau mau ngangkat anak, ya, yang bagus lah, yang terbaik itu saudara dekat kita yang miskin. Misal, ya, saya mau ngangkat anak, lalu aku tahu adikku susah kehidupan, anaknya banyak, ambil. Ini kan ponakan, ya. Dan mahram dengan istriku, kena bibinya, aku kan Pak D-nya, ini budinya, murim. Kalau toh akan jatuhnya harta, masih nasab, ponakan kan dapat tadi kan. Nah, seperti itu. Walaupun nanti apakah sifatnya asobah menunggu atau dia termasuk ke zawil furud atau zulfardin, itu pahalanya besar. Kalau tidak melanggar dosa, kalau seandainya orang lain, ya, orang lain jadi anak angkat, pertama nggak bisa jadi ahli waris, anak angkat, dan tidak bisa jadi wali. Kalau ponakanku perempuan, aku ini Pak D-nya, wali nasab, bapak juga wali nasab. Lalu lagi ketika sudah besar, kalau dia perempuan nggak muhrim dengan saya, kalau anak angkat laki-laki nggak muhrim dengan istri saya. Seperti itu. Seandainya gadis anak angkat ini sudah besar, boleh ku nikahi, jadikan istri kedua. Anak angkat nih, sungguh. Atau sebaliknya, suami meninggal, maka anak angkat nih, bujang ini bisa menikahi ibu angkatnya karena dia kaya misalnya, masih cantik. Bagaimana? Tapi kalau ponakan sampai kapan tidak bisa. Ini budenya ibu. Seperti itu. Untuk itulah bahkan dalam hukum agama kita, kalau anak ini yatim, bahkan yatim piatu lah ya, misal ya, yatim piatu, sebaiknya jangan ke nenek, akan rusak anak, terlalu dimanja. Apalagi maknya mati atau bapaknya meninggal, maknya kabur, misalnya kawin lagi, maka yang terbaik ke Bu D, ibu. Kenapa enggak ngaji? Kenapa enggak sekolah? Bu, ibu namanya kan, Pak D. Coba kalau nenek, sudah dia lihat yatim, emaknya pergi pula, terlalu berlebihan manja, akhirnya rusak. Kecuali nenek ada Bu D-nya, itu. Nah, kembali lagi ke tadi, ibu. Ya, yang terbaik kalau mengangkat anak. Kalau enggak, beri petaka lagi yang terjadi di suatu tempat di sekitar Teluk Betung. Sudah anak angkat, di nasab di aktenya dinamakan binnya kepada dia, sudah dosa besar.
Ya. Kalau ini ketemu di panti sosial atau panti asuhan atau di kerdus, sudah kata polisi bawa Pak asuh aja. Misal ditaruh di teras rumah misalnya. Ya. Kan nggak tahu siapa bapaknya. Maka yang saya ketahui bin Abdullah, binti Abdullah, hamba Allah. Perkara bin Adam itu maaf sampai sekarang saya belum ketemu. Bukan nggak ada, mungkin di kitab lain. Kalau yang bin Adam karena nggak tahu siapa orang tuanya. Yang saya tahu itu, maksud saya bin Abdullah, bin hamba Allah. Begitu juga cabang bayi. Kalau belum kejelas sejenis kelaminnya, kan kita mau sudah ada ruh kan harus diakikohkan, harus diberi nama, karena itu kan memberikan syafaat nanti kan. Maka kalau nggak tahu jenis kelaminnya, maka diberi nama umum Abdullah, hamba Allah, seperti itu ya. Jadi hal ihwal lebih petaka lagi. Pertama sudah dinasabkan ke nama dia, sudah dosa besar. Yang kedua dia pula yang menikahkannya. Apa yang terjadi? Bapak kandungnya di situ yang terjadi itu. Apa kata Nabi? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah, batallah nikah, pernikahan itu tanpa wali. Ini bukan walinya, kenapa menikahkan? Seharusnya binnya tetap kepada bapak yang hadir tadi, bapak kandungnya. Lalu sebagai penghargaan, bapak kandungnya bicara dengan bapak angkat, tolong kau nikahkan anak kandungku, kau sebagai wali hakimnya. Karena dia sudah ngurus dari kecil kan. Masya Allah di luar ini enggak. Akhirnya setelah nikah baru telepon, nah ribut lah, suruh nikah ulang. Ini yang terjadi. Kenapa? Ya dianggapnya agama itu hanya sekedar lahir, ya mati dan nikah. Tidak tahu bahwa untuk nikah itu ada pertal-pertil selanjutnya. Maka hadirlah Allah. Begitu juga yang terhalang ini hamba sahaya ya. Yang terhalang tadi orang beda agama tidak bisa mewarisi. Yang kedua yang membunuh ahli waris, yang ketiga hamba saya, yang keempat anak hasil perbuatan zina tidak bisa mewarisi warisan bapaknya. Ya. Lalu ada ahli waris yang tidak bisa digeser. Ya, kan contoh tadi adanya anak cucu tidak dapat, adanya ibu nenek tidak dapat, adanya ayah datuk tidak dapat. Adanya anak saudara saudari si mayit tak dapat karena ada anak si mayit. Tapi ada ahli waris yakni yang tidak bisa digeser ya. Ini ada 4. Pertama suami, ini nggak bisa ada yang geser. Suami si mayit itu yang meninggal pada perempuan. Lalu istri si mayit. Kalau ada yang meninggal, istri ini nggak tertular unta, hanya dia ini punya anak atau enggak. Tapi kalau tidak punya anak, dia dapat ada 1/8. Kalau punya anak 1/4. Seperti itu, ya ketetapannya. Jadi anak kandung ini tidak bisa digeser-geser. Kalau cucu masih bisa digeser oleh anak kandung. Ya, ayah ini tak bisa. Maka hadirin, sehingga secara garis besar bahwa golongan ahli waris ini ada 2. Yang pertama zu fardin atau zawil furud, yang kedua asabah. Ya. Kita harus paham karena istilah ini selalu akan dipakai ya. Ahli waris itu ada yang pertama ya, zu fardin. Ya, yang ahli waris, golongan ahli waris ini zawil furud ya. Ya. Yang kedua asabah. Zawil furud ini ya. Zawil furud ini artinya ada ketetapannya. Ada ketetapan pembagian.
Asobah ini sifatnya nunggu sisa. Setelah dibagi-bagi kan ada sisa baru dapat. Kalau sudah dibagi-bagi nggak ada sisa ya diam aja. Kalau apa-apa. Nunggu ya, asobahnya nunggu sisa dari hasil pembagian. Ini harus diingat. Jadi ada zawil furud, zu artinya orang yang wajib mendapatkan. Karena ada ketetapan dari Allah, dapat 1/4, 1/6, 1/8. Ya, itu. Jadi zawil furud ini mempunyai pembagiannya ketetapan, ditentukan pembagiannya. Berapa? Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Ya, ini zawil furud. Sedangkan asobah itu adalah orang yang mendapatkan pembagian namun tidak ada ketetapan. Bisa ngambil seluruhnya kalau zawil furud tidak ada, atau dia nunggu sisa-sisanya. Jadi bagi anak sudah dapat, istri sudah dapat, ponakan sudah dapat misalnya, atau sudah, lalu masih tersisa, maka baru dia dapat bagian itu. Ya. Jadi yang disebut zawil furud adalah pembagiannya ditentukan. Yang menentukan siapa? Al-Qur'an. yakni setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Ya, seperti itu. Nah, asobannya ketetapan. Contohnya ya, yang zawil furud ini tadi, ya, zawil furud, ya, berapa tadi? Bisa dapat setengah, dapat 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Itu 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi berapa? Setengah, 1/4, 1/8, 1/3 belum? Ya, 1/3. Ada 6. Ini yang mana? Ini yang disebut zawil furud ini. Ketetapan yang menetapkan Al-Quran, Allah. Ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki ini, kepemilikan kita selagi roh di kandung badan. Roh keluar kembali ke pemilik hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dialah yang membawa. Nah, ini asobannya nunggu. Nanti lebih paham hitungan dan bulan depan insyaallah fotokopi ini kalau bisa per orang pegang. Kalau boleh dibawa pulang nanti. Ada 2 tahap sebetulnya ya. Nanti saya akan kena tadi malam di perumahan Polri pun dah dibagikan juga di sana. Di perumahan Polri di Jemena, saya pun ngajar sudah 9 tahun di sana. Jadi dibagikan, akhirnya dibawa pulang. Tinggal beberapa lembar saja. Jadi nanti saya titip di sini, diperbanyak insyaallah dan dibagikan, kita lihat dan lebih mudah. Ada contoh-contohnya ya. Ini yang simpel. Kalau fotokopikan yang koneng gini, ya gundul dia. Kita yang gondrong-gondrong aja Pak ya. Kayak yang gundul-gundul kan hanya ustaz-ustaz yang bisa baca. Nah, tapi ada yang gondrongnya, yang bahasa Indonesia. Nah, singkat dan bisa jawab. Ini fikih Syafi'i ya. Dan ada contoh-contohnya nanti. Jadi tidak bingung nanti kita, tapi perlu dipelajari juga karena ada istilah-istilah zawil furud, zawil arham ya, asabah, apa namanya? Tasawi, tadakhul dan sebagainya. Ya. Lalu paham tadi? Jadi untuk paham harus ada istilah zawil furud dan asabah. Zawil furud itu apa? Adalah yang pembagiannya ditentukan oleh Allah. Sampean dapat 1/6, kau dapat 1/2, seperti itu. Contoh, yang dapat 1/2, anak dia semata wayang, ya, lalu meninggal, dia dapat separuh harta anaknya. Tidak ada yang lain-lain misalnya. Atau termasuk istrinya banyak harta meninggal, tidak punya anak, suami dapat separuh. Yang menentukan siapa? Allah. Ya, seperti itu. Nah, asabah ini sifatnya nunggu. Setelah bagi-bagi yang wajib mendapatkannya, sisa baru dia dapat kecipratan. Kalau dia dapat sisa dalam hitungan, ya nggak perlu protes-protes. Nah, itu. Jadi lalu lagi asabah ini ada 14 ya. Di sini anak laki-laki, ada laki-laki, ayah yang sifatnya nunggu. Ya, kita lanjutkan lagi di sini.
Kita lihat yang zawil furud tadi, yang dapat setengah. Siapa saja sih yang dapat setengah? Setengah harta. Yang dapat setengah ada 5 orang. Anak perempuan apabila hanya sendiri. Bapak ini meninggal, anaknya satu-satunya perempuan, itu anak tunggal. Maka dia dapat, anaknya dapat setengah. Quran menerangkan di dalam, di sini ada dalil-dalilnya Qurannya. Surah An-Nisa ayat 11, wa in kanat wahidah falahan nisfu. Kalau anak yang ahli waris hanya 1 orang, maka anak dapat separuh. Ya. Lalu yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan pun dapat separuh. Tetapi ingat tadi yang sudah penghalang, karena adanya anak, cucu nggak dapat, tergeser kan? Ya. Tetapi kalau anaknya mah satu-satunya udah meninggal, hanya ada cucu tunggal pula, baru dia dapat separuh. Paham ini? Perempuannya dia nikah, ya, meninggal, bapaknya masih hidup, tapi dia sudah punya cucu, punya anak, maka karena tidak ada anaknya sudah meninggal, maka cucu dapat separuh. Tapi karena adanya ibunya, cucu yang dicucung si mayit tidak dapat. Adanya anak, cucu tidak dapat. Memang dia punya hak separuh, cucu nih. Tapi karena adanya anak si mayit meninggal, ada cucu, ada anak. Karena ada anak, maka cucu tidak dapat. Saya meninggal karena saya punya anak, maka abang adik saya nggak bisa nuntut saudara-saudara kandung saya karena adanya nah, kecuali saya nggak punya anak, istri saya dapat, ya. Lalu saudara-saudari saya dapat, anak angkat tak dapat. Kalau ada anak angkat, ya. Lanjut lagi yang ketiga, saudara perempuan seayah, ayu saya, adik perempuan saya dapat itu, ya. Tapi karena saya ada anak tunggal tadi, dia nggak dapat. Ya, misalnya saya meninggal, ya, saya tidak punya anak misalnya. Nah, lalu saya punya hanya adik, satu-satunya adik saya, maka dia mewarisi dari saya sebagai abangnya separuh harta. Paham ini? Tetapi kalau saya punya anak, dia bisa tidak dapat dia karena saya punya anak. Nah, mudah memahami, ya. Apalagi ini kan saya katakan setelah difotokopi kalau bisa disuruh bawa pulang. Kalau bingung, minimal tidak bisa hitung. Bahkan bapak-bapak kalau nanya ke pengacara, advokat, mereka sudah pelajari. Kalau ada ribut-ribut mereka sepaham. Maksudnya minimal kalau kita ini suruh orang, kalau hitung dulu Pak, kita tidak bisa dibodohi. Sudah ada gambaran garis besarnya. Minimal ada ribut-ribut. Salah tidak seperti itu. Seingat saya dalam Quran itu kalau anak tunggal tidak punya anak tunggal, kalau bapaknya meninggal, anaknya dapat separuh. Nah, karena dia punya anak, kalian saudara-saudari semuanya tidak bisa nuntut. Ini ketetamatan di surah An-Nisa ayat 11. Nah, kan jelas, ya. Lalu yang keempat, suami. Jika tidak ada anak atau tidak ada cucu laki-laki. Nah, dalilnya An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma tarak auzajukum illam yakul lahun nawaladun. Dan bagimu suami 1/2, yakni dapat separuh dari harta ditinggal oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Suami istri sudah nikah. Setelah nikah maka istrinya meninggal, tidak punya anak. Harta istri ini diwarisi oleh suaminya, dapat separuh. Lah separuhnya kemana? Nanti ada hitungan. Dia punya saudara-saudari ngasih mayit ini. Seperti itu. Ya. Lanjut lagi yang dapat 1/4 suami. Nah, jika ada anak. Kalau tidak punya anak berarti dapat setengah. Kalau dia punya anak dapat 1/4. Misal istrinya meninggal, punya harta, ya,
misalnya minimal mas kawin dia, maka misal 100 gram, maka suami ini dapat 1/4, berarti 25 gram. 75 gramnya kemana? Nanti dilihat siapa saja ahli warisnya. Seperti itu. Ya. Jadi hadirin, sudah ada ketetapan mudah, tinggal kita mengikuti apa yang Allah Ta'ala gariskan di dalam Al-Quran. Istri atau beberapa istri jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, istri ini dapat 1/4. Ya, suaminya meninggal nggak punya anak, istri ini nggak mungkin akan terlunta-lunta, dia dapat berapa kalau nggak punya anak? 1/4. Ya, istri atau istri atau beberapa istri jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki, maka istri ini dapat 1/4. Istri si mayit maksudnya ya. Tapi kalau dia punya anak dapat berapa? 1/8. Paham ini? Tapi kalau seandainya suami dapat berapa? Kalau tidak punya anak, 1/2. Tidak akan lari di sini. Jadi penetapannya adalah di dalam Al-Quranul Karim. Dan status kalau istri dan beberapa istri, istri 1 dapat segitu, istri 2 dapat segitu, istrinya 4 sama. Namun kenyataan kebanyakan istri tertua banyak, istri muda tak banyak, atau tak dapat sama sekali. Itu segi harta. Tapi segi pembagian bersama, istri tua sedikit, istri muda banyak, kalau masih kinclong. Ya, masih kencang. Harusnya sama rata, ya. Dan ingat, jangan sampai ya istri yang keempat itu adik tiri saya, bukan adik tiri, binnya satu, kusbah satu bapak, dan pembagian harta waris semuanya sama. Seseorang punya istri 4, bapaknya 1. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, ini sama. Pembagian harta warisan dan perwalian pun sama. Ya, saya dari istri pertama misalnya, ada adik perempuan istri keempat, saya ini wali nasab, saudara kandungnya. Memang tidak satu kandung, tapi satu bin ke bapak. Lebih kuat ketimbang satu kandung tapi beda bapak. Nikah sama suami pertama meninggal, nikah lagi akan punya anak lagi, misalnya kan. Nah, ini binnya kan beda-beda. Perutnya 1. Ini perutnya beda-beda 4, tapi getahnya 1. Masih kuat yang nasab ini. Sama perlakuan, tidak boleh. Dan ingat, bapak-bapak yang punya istri lebih dari 1 berlaku adil. Dan nikah lebih dari 1 bukan aib. Saya tidak malu, bapak saya istrinya 2, tidak malu. Yang aib itu berzina. Untuk itu dalam hukum fikih, kalau mak kita udah meninggal, bapak kita mau nikah nggak boleh dilarang. Bahkan dalam hukum fikih itu anak-anaknya wajib sokongan kalau bapak nggak mampu untuk membiayai nikah dan mas kawin. Bukan aib, bapak kita udah tua, mak kita udah meninggal, dia pengen nikah, lanjutkan, dukung, daripada dia diam-diam berbuat zina dan nikah lagi lalu dia punya anak. Bukan aib, bukan aib. Ya, nah laki-laki ini kan asal muasal dari tanah, perempuan dari tulang rusuk. Yang namanya tanah itu tidak cepat rusak, dibiarkan gitu saja. Yang peot, yang keriput tuh casingnya aja, onderdilnya masih bagus. Tanyalah mereka. Pripun, piye? Iya. Itu. Jadi tidak aib hadirin, ya. Jangan dihalang, malu Pak, nanti kami punya anak, cucumu kau punya anak. Bukan aib. Kalau dia mampu bisa bertanggung jawab. Ya, untuk mendampingi ketenangan dalam ibadah. Kasihlah yang nenek-nenek juga. Jangan kasih 17 tahun mengap-mengap nanti. Ya, ini perlu diluruskan. Tenang dah ibadah, dan nyiapkan sarapan. Ya, ingatkan Pak, udah zuhur bangun Pak, salat berjamaah. Itu tidak boleh hadirin. Ini perlu ngamun-ngamun pikun, ya. Jadi begitu dia juga dalam segi harta. Saya tidak malu menyatakan bapak saya istrinya 2. Karena bapak saya bertanggung jawab, dibuatkan rumah semua. Nah, seperti itu.
Ya, bahkan ketika bapak saya sudah meninggal, mak saya dua-duanya kalau buat kue mak saya manggil ibu. Kalau ini orang Jaseng ya, yang nomor saya orang Lampung. Mak saya orang Lampung ibu, yang Jaseng suruh panggil, bantu. Seperti itu. Nah, hadirin Allah, terutama segi harta warisan. Kalau kita punya ibu, istri bapak kita, itu selamanya ibu. Bapak tadi meninggal nggak boleh dinikahi. Kalau bapak sudah meninggal, lalu ada adik kita, itu dapat hak warisan juga. Ya, nanti itu yang gampang. Mudah-mudahan bulan depan ini detail. Di antara kitab-kitab fikih yang bahasa Indonesia, ada yang panjang, ini sangat simpel, mudah kita mempelajarinya. Nanti ada contoh hitung-hitungan, kita lihat. Ya, contoh hitungan saya pinta selalu kita lihat di sini. Ya, sebab ini ada mengeluarkan asal masalah. Di sini kita lihat. Ya, contohnya ada seorang meninggal dunia. Mana yang tadi? Kita hapus dulu ini ya. Hapus. Ada seseorang itu meninggal dunia, misalnya kita contohkan A ini meninggal dunia, namanya A. Ya, kalau contohkan Budi, kenapa kau bilang meninggal? Kau masih hidup nih. A meninggal dunia. Ahli warisnya siapa saja? Ibu si A ini masih hidup. Ahli warisnya ibu, ya kita contoh nih ya. Ayahnya pun masih hidup. Suaminya berarti si A ini perempuan. Ya, kalau ada suami masih hidup, ini perempuan, A nya perempuan, lalu suaminya masih hidup, ya, maka dapat. Atuknya pun masih hidup, yang bisa menjadi warisan. Lalu pamannya pun ada, masih hidup juga. Lalu anak dari paman, apa ini? Anak paman. Anak paman. Sepupu tak? Anak paman. Saya dengan anak paman saya. Sepupu, ya, anak paman, anak laki-laki. Banyak betul yang mewarisi ini. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan. Lalu saudara seibu seayah tersebut. Saudara seayah seibu si mayit maksudnya. Ya, abang ibu, abang saudara atau saudari si mayit. Berapa diwaris? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah ahli warisnya. Tapi tidak semuanya didapat. Contoh, paman ini tidak dapat. Ini tidak dapat karena adanya anak. Kan ini ada anak perempuan. Mana anak? Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Sehingga yang mana nggak dapat? Ini mana nggak ada. Pak D-nya si anak ini. Kan saudari si mayit. Misalnya siapa contoh perempuan ya? Ibu Bacem. Nggak ada namanya Bacem ya. Ibu Bacem meninggal, ibunya masih hidup, ayah masih hidup, suaminya hidup, datuk, paman, nenek di sini nggak ada. Nah, ini kan ahli warisnya. Maka adanya ini banyak terhalang. Kita lihat, ya. Yang jelas ibunya ini kena si mati meninggalkan. Anak dapat berapa? Si mati. Si mayit ini, si Bacem ini meninggal. Karena dia punya anak, maka ibu, kan ibunya masih hidup kan? Ibunya si mayit. Ibu ini dapat 1/6. Ya, karena dia punya anak. Lalu bapak, karena meninggalkan anak, nih bapak ini dapat 1/6 juga. Kenapa? Dia punya anak. Lalu suami, berapa tadi suami? Kalau nggak punya anak dapat separuh suami. Karena suami punya
karena ibu bacul punya anak, maka suami dapat 1/4 dari harta itu. Lalu anak laki-laki, anak laki-laki dalam ketetapannya ini tidak ada 1/6, dapat 2 bagian. Anak perempuan dapat 1 bagian, nanti dihitung. Nah, jadi asal permasalahan ini 1/6, 1/4. Ini nggak nyampe salah. 1/6 ibu dan ayah. Sekarang di sini 1/6 dengan 1/4. Mau dikeluarkan asal masalahnya berapa? 6 bagi 2 bagi berapa, Pak? 3 kalikan 4, 12. Lalu 4 bagi 2, 2 bagi 6, kali 6, asal masalah berarti 12. Supaya mau ngitung nggak pecahan, nggak susah ya. Lalu berarti ini 1/6 bagian punya ibu ya, punya ibu dulu. Dari 12 berapa? 1/6 dari 12 dapat berapa? Ya Pak. 1/6 dari 12 dapat, ibu ini dapat 2 bagian. Ya 200.000, 200 juta, 2 miliar, 2 petak sawah, 2 rantai, 2 hektar. 2 itu. Ya. Lalu ini pun sama ya, punya siapa? Ayah si mayit. 1/6 juga dari 12 sepun 2. Mana lagi yang belum? Suami ya, 1/4 dari 12 berapa? 3. Kita jumlahkan berapa ini? 4 tambah 3 jadi 7 ya. Sedangkan ini asal masalah. Asal masalahnya di 12 ya, asal masalahnya kita harus cari. 12 kurang 7 berapa? Jadi sisa 5. Yang belum dapat bagian mana? Anak. Inilah asobah namanya, nunggu. Ya. Setelah dibagi 7 hektar masih ada 5 hektar. Ini kan apa tadi? Zawil furud ketetapan 1/4 setengah. Nah, itu kan anak kan tidak dapat kata 1/4 setengah. Dia sapanya pokoknya kalau anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Seperti itu. Sisa 5. Inilah yang mau dibagikan ke sini. Kan yang dapat ini di sekian banyak ini loh. Ibu, ayah, suami. Kenapa kok datuk nggak dapat? Lah adanya ayah, datuk nggak dapat. Ya dia halangi. Adanya anak, paman tak dapat. Adanya anak, saudara-saudari si mayit tidak dapat. Saudara-saudari si ibu, apa nama bacem tadi, tidak dapat. Jadi sekian banyak yang dapat hanya berapa orang? Hanya 5 orang. 3 ini sudah ada ketetapannya, ya dapat 6, 1/6, 1/4. Ini sifatnya asobah tadi, nunggu. Nah, karena 5 ya, ini kan 5 ya, itu. Paham ini? Ini garis besarnya beginilah. Ya, berarti 5 ini dibagi 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Untuk mudahnya nanti kita buat lagi asal masalah lagi, baru ketemulah. Paham batas ini dulu ya? Misalnya kan ada 12 hektar. Misalnya atau 12 juta. 12 miliar, 12 rantai, 12 kintal misalnya cengkeh. Apa? Setelah dibagikan ini dapat 1/6. Ketetapan 1/6 kan Quran. Kalau ada ini dapat sekian, dapat ini dapat sekian, enggak punya anak dapat sekian. Kan Quran yang ngebagikan, Allah yang bagikan. Ketemunya ini. Maka kita perlu cari asal masalah ini tadi. Kadang 6, kadang 3, ya. Maka setelah 1/6 12 dapat 2 hektar lah ini. Hektar lah misalnya atau 200.000.
Adanya 12.000 kan, 1.200.000 misalnya. Maka ini ayah si ibu ini tadi dapat 2 hektar. Lalu suami dari almarhumah ini dapat 3 hektar. Sudah sesuai, dapat semua, jumlahnya 7 hektar. Jumlahnya tadi 12, sisa 5. Nah 5 hektar ini siapa yang belum? Untuk anak laki-lakinya dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Paham? Gampang. Ini kan 5 agak susah, nanti kita buat lagi. Gampang. Kalau 6 hektar anak laki-laki dapat berapa? 4. Anak perempuan dapat 2 hektar. Nah, gampang ya. Nanti ini kan kena angkanya 5. Kalau saya lanjutkan apa bingung lagi. Batas sini dulu. Nah, itulah baru tahu. Oh, berarti ini disebut zawil furud. Ini asobah. Nunggu sisa. Seandainya sudah dibagikan ketemunya hitungan 12, ini nggak dapatnya, diam aja, nggak boleh berprotes. Sebab sampean statusnya asobah, nunggu. Anak lanang ini ternyata Islam luar biasa. Emak si mayit tidak akan terlunta-lunta, ayah si mayit tidak terlunta-lunta. Suami walaupun dia itu harta istri tidak bisa diusir, sebab dia dapat bagian berapa? 1/4. Anak alangkah indahnya Islam. Jadi tidak akan keluar golok, ucika nih koyo, kuladuk nih koyo, tidak ada istilah. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelas, insyaallah pertemuan depan Bapak Ibu sudah pegang ini semua ya. Jadi karena di perumahan Polri itu sekitar 6 kali pertemuan. Kalau mau tuntas atau 4, ini ada lembar pertama, ada lembar kedua. Tidak banyak kok ini. Ya, insyaallah. Bulan depan kita pegang. Ini untuk jadi gambaran dulu ya, supaya ini wah banyak amat habis dong harta. Ternyata dari sekian ini memang ini dia ahli waris, tetapi ingat kenapa kok datuk nggak dapat? Datuk si ibu siapa tadi, ibu Bacem nggak dapat. Kenapa? Datuk kena adanya ayah, dia terhalang datuk. Kalau seandainya nenek yang masih hidup di sini, nenek dapat. Tapi nenek tertulis juga, tapi nenek kan nggak tulis, mungkin udah meninggal. Atau sudah cerai sama datuk ini, sehingga yang adanya datuk aja. Kok nenek nggak ada? Bisa saja nenek itu sudah meninggal, atau nenek itu sudah dicerai oleh datuk, sehingga nggak masuk lagi ahli waris daripada ibu Bacem. Nah, datuk ini dihalangi oleh ayah, sehingga datuk nggak dapat. Paman, kenapa terhalang? Karena adanya anak, maka paman tidak dapat, ya. Lalu anak anak paman pun sepupu nggak dapat, kena adanya anak pak. Ibu tadi punya anak laki-laki 1 dan punya anak perempuan 1, 2 anak. Begitu juga bibi-bibinya ini, paman-pamannya dari pihak ibu, ini paman dari pihak ayah maksudnya ya. Dan pihak ibu tidak dapat karena adanya anak. Jadi 1, 2, 3, 4 terhalang, dihalangi oleh terutama anak. Dan ayah dan ibu nggak menghalangi karena dia nggak punya nenek. Baik, hadirin kita buka pertanyaan dulu. Yang mau bertanya silakan. Ya, ada pertanyaan? Kalau jelas, itu lebih jelas secara rinci. Jadi hitung-hitungan ini harus pelan-pelan. Ya, kita kalau SMA dulu masih cerdas cepat. Nah, sekarang kita sudah jadi TK, taman kawak-kawak. Jadi ngajarnya harus pelan-pelan. Yang minimal sudah ada gambaran. Walaupun kita nggak bisa ngitung, gampang. Ketika kita ke pengacara, kita dihitung, kita nggak dibodohi. Ini kan terhalang. Kenapa dia datuknya dapat? Kan ada ayah. Oh iya ya. Nah, kita nggak bisa dikadali. Kenapa? Karena kita minimal sudah ada gambaran. Atau kalau saudara ribut, kita bisa mendengar. Nggak gitu caranya. Karena dia nggak punya anak, segini dapatnya. Karena dia punya anak, segini dapatnya. Ketetapan dalam Al-Quran. Kita boleh buka Quran surat ini. Saya insyaallah diperbanyak nanti ya. Jadi dapat 2 begini nanti, bukan 2 lembar. 2 apa? Jadiin 1 aja lah untuk satu orang ya. Jadiin 1. Ada yang mau ditanya? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi ada hasil harta itu
tidak jelas apakah itu hasil itu, karena kan kerjasama Pak antara orang tua ini, ibu sama bapak kerjasama. Nah, memang kita tidak tahu apakah harta itu istrinya yang dapat atau ibunya atau bapaknya gitu kan. Kemudian pada saat bapak meninggal itu harta itu belum dibagi Pak sama anak-anaknya, ada 12 orang. Kemudian setelah ibunya meninggal, nah baru harta itu dibagi. Makanya hitungannya seperti apa gitu Pak? Kan tadi kan kalau harta bapak hitungannya beda. Ya. Kemudian kalau harta ibu hitungannya beda. Nah ini kita tidak tahu harta ini dihasilkan oleh bapak yang mana, oleh ibunya yang mana. Ya. Karena dua-duanya sebetulnya ketika bapak meninggal ibu kan dapat, karena dia punya anak dapat 1/8 ibu ini. Berarti karena dua-dua meninggal ya bagikan ke anak-anak saja. Ya. Seharusnya kalau ibu ini udah meninggal maka ibu ini dapat 1/8, sisanya ke anak-anak. Nanti ibu yang meninggal bagi lagi 1/8 ke anak-anaknya lagi. Karena dua-duanya sudah meninggal ya ke anak semua. Hanya untuk anak ini 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Kalau ada 300.000, 200.000 untuk anak laki-laki, 100.000 untuk anak perempuan. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Silakan. Lalu ada harta gono gini. Kalau terjadi perceraian, ini pohon dipahami. Ya. Harta ini kalau suami yang cari, ya, berarti ini harta ini suami. Kecuali kita membuka usaha, papa punya uang 50 juta, mama nggak punya uang, tapi kalung kunah 50 gram, berarti 50 juta juga kan? Ya kan 50 gram ya? Kan 1 juta harga segram sekarang. Ya nih, Pak, gabung. Nah ini harta bersama. Kalau dia meninggal, bagikan separuh dulu. Kalau bapak dia kan separuh masih punya ibu. Nah, tetapi kalau bapak yang kerja, ibu nyimpan saja, lalu diberikanlah hasil kerjanya, ini itu punya bapak. Nah punya ibu yang mana mas kawin atau hadiah ulang tahun 100 gram itu punya dia. Itu. Atau sudah katakan Pak, Mah itu ruko itu punya sampean ya. Itulah yang punya dia. Seperti itu. Ya, jadi tidak bisa lalu maaf sudah seseorang menceraikan istrinya lalu dia nuntut harta, tidak bisa. Memang selama melakukan masa iddah diberikan haknya tempat tinggal, makan minumnya sampai lewat masa iddahnya. Sudah masa iddah sudah, tidak tanggung jawab lagi. Kalau mas kawin tetap dia bawa. Itu. Lalu anak-anak hak asuh tetap bapak. Anak masih kecil gimana? Ingat, kalau anak belum balik hak asuh ke ibu, guru nomor 1. Kalau sudah besar, tanya, sudah milih mau tinggal sama bapak atau sama ibu. Kalau dekat, sebulan di sana, sebulan di sini boleh. Atau aku mau ibu aja lah. Kalau misalnya. Tapi kecuali kalau ibunya bermasalah, pencandu narkoba, udah asuh ke bapak. Seperti itu. Atau sudah gampang, di sini bapaknya, ibunya sudah nikah lagi, misalnya di Labuhan. Nah, siang bersama bapak, malam bersama ibu. Anak ini dia jemput pagi, hantar sekolah, pulang jam 12. Dari jam 2 sampai jam 6 sore bersama bapaknya. Nanti pamari hantar ke ibunya. Indah Islam. Seperti itu. Jadi tidak ada dia nuntut-nuntut. Ya, setelah dicerai tidak ada, kau bawalah hartamu. Tidak ada. Cuman mungkin hukum negara kita ada istilah harta gono gini. Ini kan harta suami, kecuali mereka join modal 50-50, maka ambillah yang punya kamu, ini yang punya saya. Dan juga nggak boleh wasiat semua hartaku kusedekahkan ke masjid Al-Huda. Tidak berlaku. Berlaku hanya 1/3. 900 juta, 300 juta ke 600 juta untuk ahli waris. Kenapa? Lebih baik kau tinggalkan anakmu dalam keadaan cukup daripada dia terlunta-lunta. Karena tidak ada harta. Kalau kau sudah serahkan semua ke Masjid Al-Huda. Ingat, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kemiskinan akan mendekatkan diri seseorang ke arah kekufuran. Sudah miskin harta, miskin iman, murtad sudah. Maka nggak berlaku wasiat jos dia. Semua kasihkan Masjid Al-Huda.
Karena dia mungkin marah dengan anaknya, tidak berlaku. Berlakunya hanya sepertiga, 2/3 milik ahli waris. Ternyata hukum waris ini luar biasa seperti itu. Bagaimana? Cukup? Masih ada yang tanya? Pak Ustaz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan yang 3 hal dari masih tadi. Seandainya ketiga-tiganya itu sudah dilakukan. Yang mana nih? Dia binnya bin bapaknya. Nikahnya yang mewariskan Bapak angkatnya. Dia bukan hibah, dia waris. Nah, seandainya itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Seandainya hal itu belum terjadi, apa pula yang harus kita lakukan? Karena kita sudah tahu kalau hal itu dilakukan itu dosa. Ya. Nah, itu bagaimana solusinya Pak Ustadz agar kita bicara dengan orang itu tidak tersinggung atau tidak salah paham dengan kita. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan. Sudah terjadi misalnya anak angkat bin ke dia, yang nikahkan bapak angkatnya, ya. Lalu warisan pun harta diberikan ke bapak angkat. Maka apa kalau ini sudah terjadi? Yang jelas yang masih bisa perbaiki. Yang pertama, akad nikah ulang. Yang nikahkan siapa? Pak Kua. Kan wali hakim yang ditunjuk berkompeten dari pemerintah adalah KUA atau Departemen Agama. Lalu untuk binnya ke aktenya rubah. Bin bapaknya nggak tahu ibunya kemana, ketemu di kerdus anak ini diasuh dibesarkan bin Abdullah. Walaupun ada mengatakan bin Adam, tapi saya sampaikan karena saya nggak ketemu. Mungkin ustaz yang lain sudah ada, boleh tanya. Kalau saya bin Abdullah saya ketemu dalilnya. Lalu yang keempat, hartanya ya diambil lagi. Siapa yang bisa mengambilnya? Kalau di harta warisan adalah abang adik si ini, saudara-saudarinya. Kalau belum terjadi, nah bahaya nih. Dia sudah, anak ini masih SMP misalnya, bentar lagi SMA mungkin nikah atau setelah kuliah. Dia tulis di aktenya bin yang ke bapak angkatnya. Ya khawatir nanti dia yang menikahkan, hartanya bisa dimewarisi. Maka kalau dia supaya nasihat tidak tersinggung, siapa yang paling dekat dengan orang tersebut? Termasuk maaf, kalau orang tua kita ada salah, tidak ada hak kita menceramahi. Ceramah hak Quran dan Sunnah, tapi kena dia tersinggung, durhaka. Cari dia dekat dengan Ustaz Maulana SD. Nah kalau dekat kan tidak tersinggung, namanya kawan akrab. Nah cari itu strategi dakwah, ya. Dakwahnya Abu Hurairah itu, ya, melalui orang terdekat, ya. Seperti dia tidak mendoakan ibunya, tapi dia meminta Rasul mendoakan ibunya yang waktu itu belum muslimah. Ya begitu Bu ya. Jadi cari kawan terdekat orang ini siapa? Apa Pak RT, apa Pak Lurah, apa ulama di sini, ustaz di sini, supaya ngomong. Kalau dekat kan tidak tersinggung, supaya jangan sampai terjadi nanti dia yang menikahkan. Kalau akte kan bisa dirubah, ya, yang sudah bin ke dianya, ya, bisa dirubah. Nah untuk nikah kalau belum terjadi, ya cepatnya kita halang dengan cara supaya tidak tersinggung. Apa tadi? Cari orang yang dekat dengan dia, yang akrab lah bahasa kita. Seperti itu. Kalau nggak ada, usahakan kita mengakrabi dia dulu. Ya. Begitu Bu ya. Jadi kalau yang sudah terjadi, ya perbaikilah, akan nikah ulang. Jadi diperbanyak sesuai jumlah. Ini jadiin satu aja, tak usah dipisah-pisah. Insyaallah. Dibagikan lebih ini. Nanti setelah dibagikan boleh bawa pulang ya. Insyaallah supaya gamblang kok ini, ya nggak terlalu ribet. Di antara sekian banyak buku saya yang tulisan Indonesia, ini yang paling simpel dan ini dalam bahasa Syafi'i Kifayatul Akhyar ya. Cukup? Masih 5 menit lagi, kalau masih ada. Tunggu doa ya. Lagi. Ini sedikit Pak Ustaz. Keluar dari masalah ini, tapi agak mendekati. Umpama dari di antara mereka ini ada yang minta lebih. Artinya tetap ketentuan sudah dibagi, sepersepernya itu sudah dibagi, tapi
tapi ada yang memaksakan menggeser. Gimana hukumnya menggeser hak daripada sudah ketentuan dulu? Umpamanya patoknya 2 meter kali 2, 2 meter kali 2, geser dia. Hukum orang menggeser daripada itu gimana itu Pak Ustaz? Kalau geser yang diridhoi, udah bang, aku minta 1 meter lagi, lu ambil lah deh, nggak apa-apa. Tapi geser nggak diizinkan itu ya nggak boleh. Jangankan segala masalah tanah, jangankan 1 meter, sejengkal aja berat. Sampai bumi ke-7 kan taruh di kepala di hari kiamat. Hadis Sahih Bukhari. Tapi kalau dia minta, maka sesuatu hadirin Bapak Ibu tentang harta waris ini harus dengan kepala dingin, hati dingin, terbuka. Maka pernah saya sampaikan pertama kali pertemuan di sini, untuk pembagian harta warisan harus punya iman lebih keras daripada baja, lebih tegar dari karang di lautan. Kalau nggak goyang iman Tuan Haji, sudah 10 kali haji umroh, jaga tahajud, jaga zikir, jaga sedekah. Tapi ketika bicara harta warisan, goyang iman Tuan Haji. Ya, ada yang nggak dikasih sekedarnya saja. Seperti itu. Dijuallah 900 juta. Aturan punya adik perempuannya berapa? 300, tapi dikasih 100 saja. Yang lain dah asal yang penting dapat duit. Nah, karena itu goyang iman. Itulah perlu dengan musyawarah ya. Cukup ya. Ini ada saudara kita yang sakit. Ini bapak. Kalau bujang meninggal, Hah? Kalau bujang meninggal, dia punya harta. Bujang meninggal, dia punya harta. Dia belum punya bini, belum punya anak. Ya abang adiknya, mak bapaknya bisa jadi ahli waris. Bujang ini kaya raya, bujang tua lah. Ya, banyak hartanya. Mati lah dia, rugi amat, dia belum kawin lagi. Ya hartanya banyak. Maka siapa warisi? Ini jelas abang adiknya. Kalau ada, ayah ibunya. Nanti kalau nggak ada ayahnya, atuknya. Tapi kalau adanya ayah, atuk nggak ada, dapat. Neneknya kalau ibunya udah meninggal, neneknya ada, ibunya ada. Nenek nggak dapat, ibu dapat. Kan belum punya anak. Saudara-saudarinya itu, saudara-saudara kandungnya, ya. Atau ayah ibunya kalau masih hidup, atuknya kalau masih hidup dapat. Nanti mana yang tergeser ya, seperti itu. Paham ya? Ini ada saudara kita yang sakit ini. Bapak Edi Srianto bin Budiono dengan Ibu Eprika Yuliani binti Muhammadin. Khususan li Edi Suryanto bin Budiono wa khususan li Eprika Yuliani binti Muhammadin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya walana walini akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahmal masakin ya hannan ya hannan ya mannan ya mannan ya dzal jalali wal ikram. Asallallahu al-azim rabbal arsyil azim ayyasbiyahuma. 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 La ilaha illallah halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maqarat wal ghanimata min kulli bir la tadalana zamban illa ghafarta wal hamman illa farta wal hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang maaf, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo kasihkan ke mereka.